Merhaba Ashkadashlar. Hari ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu Choul Eclair. Nah, apa itu Choul Eclair? Choul Eclair merupakan penambahan imbuhan atau akhiran jamak dalam bahasa Turki. Teman-teman, sebelumnya kita telah mempelajari tentang huruf vokal kalın dan huruf vokal ince. Lalu, apa hubungannya dengan Choul Eclair? Jika huruf vokal akhir katanya merupakan huruf vokal kalın yang terdiri dari huruf A, E, O, dan U, maka kita tambahkan imbuhan lar. Sedangkan jika huruf vokal akhir katanya adalah huruf vokal ince yang terdiri dari huruf E, I, E, dan U, maka kita tambahkan imbuhan ler. Contoh penggunaannya pada kata odalar yang berasal dari kata oda yang bermakna kamar. Di sana huruf vokal akhirnya adalah huruf A, maka kita tambahkan imbuhan lar sehingga maknanya menjadi kamar-kamar. Sedangkan pada huruf vokal ince ada kata eczaneler yang berasal dari kata eczane yang bermakna apotik. Karena huruf vokal akhirnya adalah E, maka kita tambahkan imbuhan ler sehingga maknanya menjadi apotik-apotik. Nah, ada beberapa kosakata yang tidak terikat oleh kaidah dari Choul Eclair tersebut. Nah, kata tersebut termasuk dalam istisnalar atau pengecualian. Seperti contohnya pada kata kalpler, di sana huruf vokal akhirnya adalah A. Seharusnya kan menggunakan imbuhan lar, tapi karena kata tersebut termasuk pengecualian, maka kita gunakan akhirannya lar. Jadi pada 10 kata yang saya lampirkan di slide ini merupakan sudah kata mutlak yang menggunakan imbuhan lar. Selanjutnya, aturan penggunaan pada Choul Eclair. Yang pertama, jika jumlah bendanya jelas atau disebutkan, maka imbuhannya tidak digunakan. Sebagai contohnya, iki araba, 2 mobil. Cukup dengan iki araba. Tidak perlu menambahkan kata lar di belakang kata araba, karena iki sudah menjelaskan bahwa jumlah mobil tersebut adalah 2. Selanjutnya, jika terdapat kata cok, bircok, dan kata tunjuk lainnya, maka imbuhan jamak juga tidak digunakan. Penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Turki yaitu bu yang berarti ini, şu yang berarti itu, dan o juga bermakna itu. Bu digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat, şu digunakan untuk menunjuk benda yang agak jauh, dan o digunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Bagaimana contoh penggunaannya? Bisa kita lihat contoh berikut. Bu kitab, ini adalah buku. Şu çanta, itu adalah tas. O kalem, itu adalah pulpen. Nah, bentuk tersebut merupakan bentuk tunggal. Bagaimana jika kita ingin menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak? Kita tinggal tambahkan bu tambah lar sama dengan bunlar. Contoh penggunaannya, bunlar kitab. Ini buku. Şu tambah lar menjadi şunlar. Contoh penggunaannya, şunlar çanta. Itu tas. O tambah lar menjadi onlar. Contoh penggunaannya, onlar kalem. Itu pulpen. Selanjutnya, cara menanyakan dalam bahasa Turki dengan menggunakan kata ne. Ne digunakan untuk menunjuk benda hidup kecuali orang atau profesi. Contoh bentuk tunggalnya, bu ne, ini apa? Bisa kita jawab dengan bu kitab, ini buku. Şu ne, itu apa? Bisa dijawab dengan şu kalem, itu kalem.
one itu apa? Juga bisa dijawab dengan oh masa, itu meja. Nah, bagaimana dengan bentuk jamaknya? Dengan menggunakan bunlarne, shunlarne, dan onlarne. Selanjutnya, cara menanyakan orang dalam bahasa Turki dengan menggunakan kata kim. Contoh penggunaannya, Bu Kim, ini siapa? Bisa dijawab dengan Bu Dila, ini Dila. Shu Kim, itu siapa? Bisa dijawab dengan Shu Polis, itu polisi. Oh Kim, itu siapa? Bisa dijawab dengan Oh dokter, itu dokter. Nah, itu tadi merupakan bentuk tunggal. Bagaimana dengan bentuk jamaknya? Kita tambahkan kata bunlar. Bunlar Kim, mereka ini siapa? Bunlar polis, atau bisa juga dengan Bu Polisler, mereka polisi atau ini polisi-polisi. Shunlar Kim, mereka itu siapa? Bisa digunakan Shunlar dokter atau Shu doktorlar. Bisa juga dengan Onlar Kim, mereka itu siapa? Bisa dijawab Onlar doktor atau Oh doktorlar. Selanjutnya, cara menanyakan tempat dalam bahasa Turki dengan menggunakan kata burası neresi. Di sini di mana? Bisa dijawab burası sınıf. Şurası neresi? Di sana di mana? Atau orası neresi? Di sana di mana? Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai soru eki. Nah, apa itu soru eki? Soru dalam bahasa Turki berarti pertanyaan, sedangkan eki merupakan tambahan. Jadi, soru eki merupakan imbuhan tambahan pertanyaan dalam bahasa Turki. Pada slide ini, saya telah menambahkan me bersimbol sebagai bentuk imbuhan pertanyaan dalam bahasa Turki. Nah, ada jika huruf vokal akhirnya adalah a dan e, maka menggunakan imbuhan me. Dan jika huruf akhirnya adalah e dan i, maka huruf imbuhan tambahannya adalah mi. Jika huruf vokal akhirnya adalah o dan u, maka imbuhan pertanyaannya adalah mu. Dan jika huruf vokal akhirnya adalah e dan u, maka imbuhan pertanyaannya adalah nge. Nah, kembali kita lihat huruf vokal terakhir dalam kata untuk menentukan me bersimbol. Contoh penggunaannya, bu kalem mi. Apakah ini pulpen? Bu kalem mi. Pada kata kalem, huruf vokal akhirnya adalah e, maka imbuhan yang digunakan adalah mi. Selanjutnya ada contoh shu arabame. Apakah itu mobil? Pada kata shu araba me. Pada kata araba, huruf vokal akhirnya adalah a, maka imbuhan pertanyaan yang digunakan adalah me. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi pertemuan ketiga mengenai çoğul ekleri dan soru eki. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Teşekkürler.